Shalom, welcome once again to our morning encouragement. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan program kami yaitu Daily Encouragement. So this morning we're gonna speak about fasting and prayer, and I believe this is the last one that we're gonna speak about fasting and prayer. Dan hari ini topik pembicaraan adalah mengenai puasa dan doa, dan ini adalah topik terakhir kami dari puasa dan doa. Amen. And so I pray that you are continuing in your fast and fulfilling, and I pray that God will sustain you until the last day. Dan itu kita semua berdoa, saudara itu masih dalam keadaan doa dan puasa, dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri memberi kekuatan pada saudara untuk melakukan ini semuanya. Amen. And so on National Day, on the 17th August, you can start eating already. Dan pada hari kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus, hari Senin, kita bisa buka puasa dan kita bisa merayakannya semua bersama-sama. Amen. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you once again for thy goodness and your mercy. Dan Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. I pray that they will be sensitive to hear your voice, O God. Dan kami semua berdoa, biarlah kami semua peka atas mendengar yaitu suara-Mu, Tuhan. For their life, that they will know how to go through this pandemic. Itu untuk kehidupan kami semua, sehingga kami semua boleh tahu bagaimana kami dapat melewati masa pandemik ini. And I pray for understanding to come to them, Dan kami semua berdoa bila pengertian daripada Engkau saja turun di atas kami. that as they sit at your feet, the revelation of your word will be revealed to them. Dan selagi kami duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarlah Tuhan pengertian dan hikmat daripada Engkau itu diperlihatkan pada kami semua. Amin. Pray you anoint your servants. Dan kami berdoa Engkau sendiri mengurapi hamba-hamba-Mu. I pray also, Father God, that every word that proceeds out of our mouth may it be only of you, Lord Jesus. Dan kami berdoa biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami itu adalah pilihan daripada Engkau saja, Yesus. Holy Spirit, come take control of this time as you guide us in everything that we say. Dan biarlah Roh Kudus pada saat ini bersama kami semua, biarlah Engkau sendiri menuntun setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami. In Jesus' mighty name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengatakan amen. Amen. Hallelujah. So fasting and prayer once again. Dan kita lihat di sini mengenai puasa dan doa. While fasting is a private discipline that yields many benefits. Dan kita tahu yaitu puasa yaitu adalah disiplin untuk daripada diri kita sendiri, dan kita lihat juga menghasilkan banyak keuntungan untuk diri kita. At the same time, the promise of fasting can also impact your community and your nation. Tapi dalam waktu yang bersamaan, yaitu janji atau keuntungan daripada berkat itu dapat berdampak positif untuk komunitas saudara maupun bangsa dan negeri ini. So in the Bible, there are a few cases that literally change history through fasting. Dan di dalam Alkitab itu ada dua kasus khusus di mana yaitu puasa secara harfiah mengubah seluruh sejarah bangsa Israel. So one of it is Esther, as everybody knows. Dan salah satu adalah Esther, saya rasa saudara sekalian tidak asing. That took 72 hours, that is 3 days of prayer and fasting. Di mana dibutuhkan 72 jam di mana mereka doa dan puasa. That they saved the Jews. Dan di mana mereka menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi ini. So in the book of Esther, the Jews were on the verge of destruction. Dan kita lihat yaitu dalam kitab Esther di mana seluruh bangsa Israel ini berada di ambang kehancuran mereka. Because of the evil conspiracy of Haman, Itu karena konspirasi jahat daripada Haman. one of the king's advisor. Dan dia adalah salah satu penasehat daripada raja. And we see here in the book of Esther chapter 3 and verse 5, Dan kita lihat di dalam kitab Esther 3 ayat ke-5, when Haman saw that Mordecai did not bow and or pay his homage, Haman was filled with the wrath. dikatakan ayat 5, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. So also in verse 6 he says, Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, the people of Mordecai. Jadi ayat 6 ditulis, jadi Haman menjadi ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasuerus.
So Mordecai sought help from the Queen Esther, which was his niece. Dan Mordekai meminta bantuan yaitu Ratu Esther yang merupakan yaitu keponakannya. So when Mordecai requested from Esther, it means literally she had to risk her life. Dan waktu yaitu Mordekai minta bantuan daripada Ratu Esther, artinya Esther harus benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Because she is not allowed to approach the king unless the king summons her. Ya, karena apa? Pada zaman itu yaitu seorang ratu tidak bisa sembarangan masuk yaitu bertemu dengan kepada rajanya tanpa raja itu memanggil dia terlebih dahulu. So Esther, before she approached the king, she fasted and prayed for 72 hours. Jadi apa yang Ratu Esther lakukan ialah sebelum dia bertemu dengan rajanya untuk memohon kepada dia mengadakan puasa dan doa selama 72 jam atau 3 hari lamanya. And that changed history. Dan itu yang merubah seluruh yaitu daripada bangsa Israel. And so let us look in Esther chapter 4 and verse 16. Kita lihat ayatnya di dalam Esther 4 ayat 16. Go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish. Dikatakan ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta Dayan pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. So she got the whole people and she talked to them and she said to them to fast and pray so that when she approached the king, God's favor will come. Jadi itu luar biasa saudara, dia minta dukungan daripada seluruh yaitu bangsa mereka untuk doa dan puasa 72 jam sehingga waktu dia datang bertemu dengan rajanya, perkenanan Tuhan itu turun di atas dia. Can you see how strong their faith are? If I perish, I still will walk and honor God. Wow. Tapi saudara lihat itu iman daripada Esther itu luar biasa. Dia katakan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. So once again, those 72 hours fasting changed the entire destiny of the people of Israel. Dan saudara lihat yaitu dengan puasa 72 jam itu mengubah seluruh takdir atau mengubah sejarah daripada bangsa Israel. Otherwise, Haman will get his own ways. Kalau tidak yaitu Haman dengan posisinya yang tinggi, dia mau membinasakan seluruh bangsa itu. So when Esther approached the people on behalf of, Esther approached the king on behalf of her people, Jadi ketika yaitu Ratu Esther raja atas nama rakyat yang menghadap kepada rajanya, so they became a nation and not defeated. Dan akhirnya itu seluruh bangsa Israel itu menjadi bangsa yang tidak kalah pada saat itu. There was no annihilation, dan tidak dimusnahkan pada saat itu. Suffering or shame. Dan mereka juga tidak menderita atau mereka tidak dipermalukan. But a nation with favor. Tetapi itu seluruh bangsa yang disukai. Instead they receive honor and promotion. Dan pada saat itu mereka juga menerima yaitu penghargaan dan promosi. All because they all came together to fast for 3 days and in prayer. Dan semua itu hanya dikarenakan yaitu mereka bersatu, mereka sehati, mereka doa dan puasa. Amen. Of course, you don't ask for your own benefit things. Sudah pasti yaitu di sini dia tidak selip-selipkan yaitu untuk kemauan daripada diri mereka sendiri, bukan. This is praying for the nation. Di mana itu mereka sekali lagi mereka sehati menjadi satu, berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara mereka. Likewise, you and I can help change the history of our nation. Sama juga dengan saudara dan saya, kita semua sehati, kita bisa mengubah seluruh yaitu sejarah bangsa kita. And we got to fast and pray. Di mana kita yaitu sehati juga, kita doa dan puasa. So yes, we have become a world void of morality and truth. Dan seperti yang saudara ketahui, yaitu di mana dunia kita sekarang berada di dalam dunia yang udah hampa, kayaknya tidak ada moralitas lagi dan juga tidak ada kebenaran lagi. Yes, we don't have to accept it.
Dan memang benar, tapi kita tidak harus menerima semuanya itu. So as we continue to fast and pray for the nation, Dan selagi kita doa dan puasa untuk seluruh bangsa-bangsa dan negara-negara di permukaan bumi ini, pray for your leaders, kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. pray for our religious freedom continuously. Dan kita berdoa sehingga kita terus bebas untuk beribadah. Pray and fast for the multitude who have been deceived by the enemy. Kita juga berdoa yaitu sehingga orang banyak yang telah ditipu oleh musuh itu dibebaskan. When the economy is in trouble, especially in this pandemic, Dan kita juga yaitu waktu ekonomi ini terancam atau dalam masalah, terutama dan di dalam masa pandemi ini sangat kita semua rasakan. and that's what we are doing actually. Dan sebetulnya itu yang kita lakukan, kita puasa doa untuk pemulihan semuanya itu. And so when we are worried about wars and hostile nations, Di mana yaitu pada saat ini banyak orang juga khawatir tentang peperangan atau negara-negara yang sedang bermusuhan. or even natural disasters that take home and lives, Atau bahkan ya kalau kita lihat bencana alam di sana sini yang merenggut kehidupan orang yang dikasihi. so what we need to do, we have to call for the fast of the assembly, means the people of God all over the world, all over Indonesia, from Sabang to Merauke. Jadi untuk kita menghadapi ini semua dari sebab itu penting saudara, di mana kita yaitu sebagai umat Tuhan bersatu dari seluruh Indonesia, bahkan yaitu umat Tuhan di dalam belahan dunia yang lainnya, yaitu kita bertemu dan menjadikan satu hati dan khusus yaitu berdoa dan puasa untuk negara kita. So we are ambassadors of Christ, and we can affect the changes. Dan jangan lupa kita semua adalah duta-duta daripada Kristus Yesus yang kita dapat yaitu mempengaruhi di dalam perubahan-perubahan atau membawa The perubahan-perubahan. Bible says that all things are subjected to change according to His will and His purpose. Amen. Karena firman Tuhan itu mengatakan segala sesuatu itu tunduk dapat berubah sesuai menurut daripada rancangan dan rencana Tuhan. Amin. So all the people of God coming together in the unity of faith, Dari sebab itu penting di mana yaitu umat Tuhan bersatu, menyatukan satu di dalam iman, unity of the Spirit, yaitu satu di dalam roh Tuhan. Amin. that we will have the same goal for the freedom of the people, for the breakthrough, for the miracles. Sehingga kita memiliki tujuan yang sama untuk seluruh umat atau bangsa. Biarlah mereka semua dapat mujizat daripada Tuhan, mendapat kesembuhan dan juga mendapat terobosan dalam kehidupan mereka. There is still another waves to come. Karena yaitu ada lagi ombak yang kedua yang akan datang. In the book of Joel, God promises a latter-day outpouring of His Spirit. Itu dalam kitab Yoel kita lihat di mana Tuhan sendiri menjanjikan pencurahan rohnya di zaman akhir. In Joel chapter 2, verse 28 and 29. Kita lihat ayatnya di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. And also on my manservant and on my maidservant I will pour out my Spirit in those days. Amen. Dikatakan ayat 28 dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29 juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amen. Amen. Hallelujah. This great end time outpouring came only through fasting and prayer. Tapi kita lihat ya itu pencurahan pada akhir zaman yang luar biasa ini semua hanya datang melalui doa dan puasa dari umat-umatnya. Amen. So let me share with you one more scripture in Joel chapter 1 verse 14. Kita lihat ayatnya di dalam Yoel 1 ayat 14. Consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God and cry out to the Lord. Dikatakan 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumahan Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. So will you join God's people in crying out for His Spirit?
Dan maukah saudara sekalian yaitu bergabung dengan seluruh umat Tuhan untuk bersuruh yaitu untuk minta yaitu pencurahan rohnya di atas kita semua. Just like the people of Nineveh and with Esther's people, Yaitu sama seperti orang-orang di Niniwe dan orang-orang pada zamannya Esther. your fasting and prayer can change history. Yaitu di mana puasa dan doa daripada saudara dan kita semua dapat mengubah sejarah dunia. How God, wanted to destroy Nineveh, Di mana yaitu Allah mau menghancurkan Niniwe, He sent Jonah to speak the word first. Allah itu luar biasa. Allah mengirimkan seorang nabi yaitu Yunus untuk berbicara, memperingatkan mereka terlebih dahulu. And he said that the destruction would come. Dan Yunus memperingatkan mereka yaitu bahwa kehancuran itu atau kebinasan itu akan datang jika mereka tidak bertobat. Because Nineveh was a wicked people. Karena yaitu Niniwe yaitu terkenal dengan maksudnya masyarakatnya atau rakyatnya itu jahat. And so when they heard the word of the Lord, the king called for a fast to the entire nation, even the animals are fasting. Dan saudara bisa bayangkan yaitu waktu raja itu mendengar apa yang Yunus katakan, raja itu mengumpulkan seluruh rakyat negeri itu dan mereka mengatakan mereka harus puasa dan bertobat di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh hewan-hewan mereka pun itu ikut berpuasa seperti mereka. And so when they fasted, God relent. Dan waktu mereka berpuasa, Allah itu mengekang yaitu keinginannya dia. They humbled themselves before the Lord. They repented. Dikatakan dalam firman-Nya bahwa seluruh bangsa Niniwe itu mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan dan mereka bertobat di hadapan Tuhan Allahnya. Likewise, we need to pray for our nation. Begitu juga saudara sekalian, mari kita semua yaitu berdoa dan berpuasa untuk negara dan bangsa kita. Remember what Joel said in chapter 2:28. Ingat sekali lagi apa yang kitab Yoel itu katakan di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29 and 29, yeah. dan 2 ya. So I will pour out my spirit in the days to come, in those days. Yaitu karena dia sendiri akan mencurahkan yaitu rohnya dia. And so there is a wave that is coming for all those who are hungry, all those who are the remnant, that who are crying out to God. That wave will come upon them, the pouring of His Spirit. Artinya apa saudara? Karena yaitu ombak itu pasti akan datang sesuai dengan firman-Nya. Yaitu ombak itu akan datang kepada mereka yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan rohnya Tuhan itu bergerak. So I pray that you will be hungry for your God. Dan saya selalu berdoa biarlah saudara selalu yaitu lapar akan Tuhan Allah. And you will continue to burn the passionate love of God in your life. Dan terus bersemangat yaitu dalam kehidupan saudara untuk Tuhan saudara. So I praise God for you. Dan kami semua puji Tuhan untuk saudara sekalian. Continue your good fight of faith. Dan teruslah yaitu berlomba di dalam perlombaan iman saudara. And finish your race well. Dan menyelesaikan yaitu perlombaan iman saudara dengan baik. Amin. God bless you, my friends. Tuhan memberkati saudara sekalian. And He keeps you safe. Dan biarlah Tuhan yang selalu melindungi saudara dan menjaga saudara. Remember that Jesus loves you. Ingat selalu bahwa Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kita semua mengasihi saudara. Remember tomorrow, yes, it's Sunday. And we're going to have 2 services. 8 a.m. is English. 10:30 is translated by Pastor Debbie. So I would love you to join us. Dan jangan lupa saudara, yaitu kita mengundang saudara sekalian semua bergabung bersama ibadah kami, yaitu besok pagi jam 8 pagi yang sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Dr. Paul yang akan membawakan firman-Nya, dan 10:30 Dr. Paul juga akan membawa firman-Nya dan saya akan menerjemahkan bagi beliau. And on the 17th, our National Day, 10:30 a.m., we are still on air. Dan jangan lupa juga tanggal 17 Agustus kita berjumpa kembali, yaitu seperti biasa jam 10:30 pagi. You don't want to miss it. It's a wonderful message that we're going to share with you. Dan janganlah sampai yaitu saudara ketinggalan, karena yaitu firman yang dibawakan 17 Agustus itu luar biasa indahnya. And so I pray that you will listen and join me together. Dan saya berdoa, yaitu kami semua berdoa, kita sama-sama mendengarkan dan bergabung bersama-sama. And then in the evening, on the 17th at 7 p.m., we have a seminar on the webinar. Dan jangan lupa saudara, tanggal 17 Agustus jam 7 sore itu akan ada webinar.
And so there is a seminar on about how you come in this pandemic, your family and you are financially blessed. Ya, dan pembicaranya yaitu Bapak Pendeta Dr. Gede, dia juga luar biasa saudara, dan juga yaitu bersama Reverend Dr. Paul. Dan topik yang dibicarakan ialah bagaimana yaitu entrepreneur atau bagaimana bisa saudara sukses di dalam masa-masa pandemik seperti ini. And about creativity. Dan juga mengenai yaitu kreativitas. Justru dalam keadaan ini kita lebih kreativitas lagi di dalam Tuhan ini. My friend Pastor Dr. Gede, Yaitu ya, karena sekali lagi yaitu Bapak Pendeta Dr. Gede itu sudah lama kita mengenal dia dengan baik. And he is in Pekanbaru. Dia dari Pekanbaru. And so his message is also awesome. Dan saudara dengarkan yaitu firman yang dibawakan juga luar biasa. And so together we are going to share to you and be a blessing to you. Dan yaitu bersama-sama dengan Dr. Paul dan juga yaitu Bapak Pendeta Dr. Gede, di mana mereka akan membahas yaitu topik ini. And at the same time it is organized by Cahaya Cemerlang. Yang di mana Cahaya Pemulihan. Sorry, my mistake. Yang di mana yaitu semua ini diorganisasikan oleh Yayasan Cahaya Pemulihan. Thank you. Okay. So I have all that only. Pastor, do you have anything else you want to say? Ada. Okay. Okay. So bye bye for now and see you tomorrow. Yaitu sampai berjumpa lagi esok pagi. Bye bye.